Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi di mata kuliah Geometri Analitik Datar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridhoi, MPD. Kami di sini akan mempresentasikan materi lingkaran dengan subbab kuasa lingkaran, berkas lingkaran, dan lingkaran ortogonal. Nah, kelompok kami terdiri dari yakni saya sendiri, Nafisa Dari Salama, dengan NPM 19-100-3708, dan Nikmatus Soimah dengan NPM 19-100-3710, yang terakhir Safiana 19-100-3722. Nah, untuk materi kami, yakni lingkaran, terbagi menjadi 3 subbab ya. Yang pertama ada kuasa lingkaran, kedua berkas lingkaran, lalu yang ketiga lingkaran ortogonal. Nah, untuk kuasa lingkarannya ini masih ada subbabnya lagi, yakni kuasa titik terhadap lingkaran dan juga garis kuasa lingkaran, lalu terakhir titik kuasa pada lingkaran. Nah, pada subbab pertama, yakni kuasa lingkaran, merupakan sebuah penggambaran posisi dari sebuah titik pada lingkaran, di mana kedudukan titik pada sebuah lingkaran tersebut dapat berupa di dalam, pada, dan di luar dari lingkaran tersebut. Adapun untuk kuasa titiknya terhadap lingkaran, misalkan persamaan lingkaran Lx, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan titik Kx1, Y1, kuasa titik Kx1, Y1 terhadap lingkaran L merupakan suatu konstanta K1 dengan K sama dengan L X1, Y1 sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurangi R kuadrat. Adapun kemungkinan nilainya ini dibagi menjadi 3, yaitu K lebih dari 0 berarti titik Kx1, Y1 di luar lingkaran L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu K sama dengan 0 berarti titik K-nya pada lingkaran L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu K kurang dari 0 berarti titik Kx1, Y1 di dalam lingkaran L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Misalkan nih Tx1, Y1 dan persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dengan pusat P negatif 1/2A, negatif 1/2B dan kuadrat jari-jarinya adalah R kuadrat sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat sama dengan C, di mana kuasa titik
T terhadap lingkaran tersebut ialah mutlak TC1 mutlak TC sama dengan mutlak TP kurangi R mutlak TP ditambah R sama dengan mutlak TP kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi, kuasa titik Tx1, Y1 pada lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C. Nah, kuasa suatu titik dapat bernilai positif, 0, ataupun negatif berturut-turut apabila titik tersebut terdapat di luar, pada, atau di dalam lingkaran. Jika persamaan lingkaran dalam bentuk L sama dengan X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka kuasa titiknya T X1, Y1 terhadap L ialah K sama dengan X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 sama dengan B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya garis kuasa lingkaran, yakni merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa yang sama terhadap dua buah lingkaran, di mana sudut perpotongan dua lingkaran ialah sudut antara garis singgung pada salah satu titik potong kedua lingkaran tersebut, atau sudut antara jari-jari yang mengarah ke titik potong tersebut. Yakni sebagai berikut. Garis kuasa dari dua buah lingkaran selalu tegak lurus terhadap garis sentralnya. Apabila kedua lingkarannya saling bersinggungan, maka garis kuasanya adalah garis singgung di titik singgungnya. Jika kedua lingkaran saling berpotongan, maka garis kuasanya ialah tali busur persekutuannya. Lalu, tiga buah lingkaran hanya mempunyai satu kuasa, yakni titik potong dari garis kuasa setiap dua buah lingkaran. Contoh, tentukan garis kuasa lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X sama dengan 15. Penyelesaiannya, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita bisa menggunakan persamaan L1 kurangi L2 sama dengan 0, sehingga diperoleh sebagai berikut ya. Jadi persamaan garis kuasa lingkarannya ialah X sama dengan negatif 5. Untuk selanjutnya, yakni titik kuasa pada lingkaran. Misalkan K1, K2, K3 merupakan tiga lingkaran yang pusat-pusatnya tidak berada pada satu garis lurus atau konsentris, yang mana ketiga lingkaran tersebut mempunyai tiga garis kuasa yang saling berpotongan pada satu titik. Maka titik potong ketiga garis ini disebut dengan titik kuasa. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di samping yang dilambangkan dengan K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Pada gambar tersebut dijelaskan jika ketiga lingkaran adalah konsentris, maka garis-garis kuasanya adalah sejajar. Dan ini berarti titik kuasa ketiga lingkaran berada di titik tak hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatus Saimah, NPM 1913710 akan melanjutkan penjelasan materi yang kedua, yaitu mengenai berkas lingkaran.
Permisalkan dua buah lingkaran L1 dan L2 sembarang yang saling berpotongan, maka kumpulan dari semua lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran tersebut dinamakan dengan berkas lingkaran. Persamaan berkas lingkaran itu sendiri adalah L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0, di mana lambda adalah konstanta. Berikut merupakan contoh dari gambar berkas lingkaran. Dalam gambar tersebut ditunjukkan bahwa semua lingkaran yang berwarna biru merupakan berkas dari lingkaran L1 dan L2. Berikut kami lampirkan contoh soal berkas lingkaran. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik-titik potong lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y min 12 sama dengan 0 dan x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 16y plus 40 sama dengan 0 dengan pusatnya terletak pada garis 8x min 3y min 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita misalkan bahwa L1 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y min 12 sama dengan 0 dan L2 dimisalkan x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 16y plus 40 sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan dari berkas lingkaran yaitu L1 plus lambda L2 sama dengan 0, diperoleh persamaan dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y min 12 sebagai L1 ditambah lambda kali L2 yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 16y plus 40 sama dengan 0. Hasil dari perkalian lambda dan penjumlahan dengan variabel yang sama adalah 1 plus lambda dalam kurung kali dengan x kuadrat plus dalam kurung 1 plus lambda tutup kurung y kuadrat ditambah buka kurung min 6 min 10 lambda tutup kurung x ditambah buka kurung 4 min 16 lambda tutup kurung y ditambah min 12 plus 40 lambda sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan tersebut dibagi dengan 1 plus lambda atau dikali dengan 1 per 1 plus lambda sehingga diperoleh x kuadrat plus y kuadrat plus buka kurung min 6 min 10 lambda tutup kurung per 1 plus lambda x plus buka kurung 4 min 16 lambda per 1 plus lambda kali y plus min 12 plus 40 lambda per 1 plus lambda sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari pusat titik lingkaran, rumusnya adalah P buka kurung min setengah A, min setengah B tutup kurung, di mana nilai A berasal dari persamaan sebelumnya yang sudah kita dapatkan. Begitu pula dengan B, sehingga didapatkan P buka kurung min setengah A-nya diganti dengan min 6 min 10 lambda per 1 plus lambda, min 12, B-nya diganti dengan 4 min 16 lambda per 1 plus lambda. Selanjutnya, karena pusat lingkaran terletak pada garis 8x min 3y min 2 sama dengan 0, sehingga jika disubstitusikan akan menjadi 8, x kita ganti dengan hasil dari min 1 per 2a yaitu 6 plus 10 lambda per 2 buka kurung 1 plus lambda dikurangi 3, y-nya diganti dengan hasil dari min setengah b yaitu min 4 plus 16 lambda per 2 buka kurung 1 plus lambda dikurangi 2 sama dengan 0. Setelah dikalikan, hasilnya adalah 24 plus 40 lambda per 1 plus lambda ditambah 6 min 24 lambda per 1 plus lambda sama dengan 2. Hasil penjumlahannya adalah 30 plus 16 lambda per 1 plus lambda sama dengan 2. Kita kalikan silang menjadi 30 plus 16 lambda sama dengan 2 ditambah 2 lambda. Hasilnya 14 lambda sama dengan min 28, sehingga nilai lambda adalah min 2.
Setelah memperoleh nilai lambda atau konstanta, kita kemudian substitusikan ke persamaan sebelumnya, yaitu persamaan 1 menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y min 12 ditambah min 2 sebagai lambda dikali x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 16y plus 40 sama dengan 0. Hasilnya min x kuadrat dikurangi y kuadrat plus 14x plus 36y min 92 sama dengan 0. Kita kalikan dengan min 1, sehingga persamaan lingkaran yang didapat adalah x kuadrat plus y kuadrat min 14x min 36y plus 92 sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiana, NPM 1913722. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi, yakni materi ketiga. Materi ketiga yakni lingkaran ortogonal. Apa sih lingkaran ortogonal itu? Teman-teman tahu nggak sih? Lingkaran ortogonal yaitu dua lingkaran dikatakan berpotongan ortogonal atau tegak lurus jika garis singgung kedua lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Dua lingkaran berpotongan tegak lurus jika dipenuhi syarat kuadrat jarak antara pusat kedua lingkaran P1 P2 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat jari-jarinya R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Dengan rumus yaitu dua lingkaran ortogonal P1, P2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Dengan catatan, jika lingkaran L1 sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah a1x ditambah b1y ditambah c1 sama dengan 0, dan lingkaran L2 sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah a2x ditambah b2y ditambah c kuadrat sama dengan 0, maka kedua lingkaran juga akan berpotongan tegak lurus jika memenuhi syarat 2A1 A2 ditambah 2B1 B2 sama dengan C1 ditambah C2. Contoh soal. Misalkan ada contoh soal seperti berikut ini. Jika dua lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 8x dikurangi 10y tambah 5 sama dengan 0, dan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 12x dikurangi 10y ditambah p sama dengan 0 saling ortogonal, maka tentukan nilai p. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tentukan dulu pusat dan jari-jari lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 8x dikurangi 10y ditambah 5 sama dengan 0. Dengan pusat P1 buka kurung negatif A per 2, negatif B per 2, P1 buka kurung negatif 8 per 2 dikurangi negatif 10 per 2, dengan hasilnya P1 sama dengan negatif 4,5. Jari-jari R1 yakni akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. R1 sama dengan akar 8 kuadrat per 4 ditambah negatif 10 kuadrat per 4 dikurangi 5. R1 sama dengan 16 ditambah 25 dikurangi 5. R1 sama dengan 6. Dan yang kedua, kita tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 12x dikurangi 10y ditambah p sama dengan 0, yakni pusat P2
buka kurung negatif A per 2, koma negatif B per 2, tutup kurung, P2 sama dengan negatif 12 per 2, koma negatif 10 per 2, P2 sama dengan 6,5. Dengan jari-jari, R2 sama dengan akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. R2 sama dengan akar negatif 12 kuadrat per 4 ditambah negatif 10 kuadrat per 4 dikurangi P. R kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 25 dikurangi P sama dengan R2 akar 61 kurangi P, sehingga P1 kali P2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat, yakni akar 6, yakni buka kurung akar 6 dikurangi negatif 4 kuadrat ditambah 5 dikurangi 5 akar kuadrat, tutup kurung, pangkat 2. 100 ditambah 0 sama dengan 36 ditambah 61 dikurangi P. 100 sama dengan 97 kurangi P. P sama dengan negatif 3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah tulisan maupun salah ucap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan apabila ada yang ditanyakan, mohon teman-teman mengetikkan di kolom komentar Microsoft Teams. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.